Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Nika Nur Azizah bersama rekan saya Bapak Ridwan Nudin akan mempresentasikan sedikit mengenai mata kuliah manajemen kurikulum pendidikan Islam. Kali ini kami akan membahas mengenai bab 4, yaitu tentang teori kurikulum. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori ilmiah, kemudian ada fungsi dan juga karakteristiknya, yang kemudian dilanjutkan lagi kepada teori ilmiah dan juga teori pendidikan, dan yang terakhir kita belajar mengenai kajian teori yang kemarin. Nah, untuk yang kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori kurikulum, yang mana sebelum kita masuk ke dalam teori kurikulum, Bekam membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 kategori, yaitu ada teori humaniora, teori ilmu pengetahuan alam, dan juga ilmu pengetahuan sosial. Humaniora di dalamnya terdiri dari sastra, filsafat, agama, dan juga musik. Sedangkan ilmu pengetahuan alam terdiri dari fisika, kimia, dan juga biologi. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan sosial, itu terdiri dari sosiologi, psikologi, antropologi, dan juga ilmu asosiasi. Nah, dari ketiga bidang tersebut oleh Bekam dimunculkan pengetahuan terapan yang meliputi arsitektur, teknik, hukum, kedokteran, dan juga pendidikan. Kemudian untuk teori pendidikan sendiri memiliki beberapa subkategori, di antaranya yaitu teori manajemen, teori bimbingan konseling, teori kurikulum, teori pengajaran, dan teori evaluasi. Teori kurikulum sendiri dalam penerapannya dibagi menjadi 2, yaitu desain kurikulum dan penerapannya, yang di dalamnya mencakup dasar-dasar kurikulum, tujuan, isi, evaluasi, dan juga pengembangannya. Kemudian di sini ada bagian yang menjelaskan tentang penjelasan sebelumnya tadi yang telah dibagi oleh Bekam tadi. Di situ kita lihat ada paling atas ada teori ilmu alam, teori ilmu sosial, dan juga teori humaniora seperti tadi. Terus kemudian diturunkan di bawahnya ada teori kedokteran, teori hukum, teori pendidikan, teori rekayasa, dan juga teori arsitektur. Nah, di teori pendidikan sendiri diturunkan lagi seperti ada teori manajemen, teori bimbingan dan konseling, teori kurikulum, teori mengajar, dan juga teori evaluasi. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa teori kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu teori desain kurikulum dan teori penerapan kurikulum. Nah, untuk membentuk kurikulum sendiri, kita harus tahu bagaimana proses membangun kurikulum. Di sini kita membahas ada 2 model mengenai proses membangun kurikulum. Yang pertama yaitu prosesnya Ralph-Tyler. Nah, di sini Ralph-Tyler itu bertanya mengenai bagaimana apa saja yang harus disiapkan untuk membangun kurikulum. Ada pertanyaan tujuan dan maksudnya apa yang harus yang dicapai, tujuan dan maksudnya yang dicapai itu apa, terus isinya apa, pengorganisasiannya seperti apa, dan kemudian evaluasinya bagaimana. Nah, di sini maksud dan tujuan itu sangat penting dalam membangun kurikulum, sehingga dalam menentukan maksud dan tujuan itu diperlukan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan. Di sini Tyler memberikan gambaran bahwasanya yang sebelum menentukan maksud dan tujuan harus mempertimbangkan pelajar, bagaimana peserta didiknya, kemudian kehidupan kontemporer pada saat ini, kehidupannya bagaimana, masa kini itu yang diperlukan di masyarakat seperti apa, yang dibutuhkan untuk masyarakat saat ini sampai nanti itu kira-kira seperti apa. Nah, di situ digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan. Kemudian ada pendapat para ahli, dan juga kita harus membutuhkan filsafat dan juga psikologi. Kemudian setelah itu
dari kelima aspek itu dipertimbangkan, baru bisa menentukan maksud dan tujuan. Setelah maksud dan tujuan ditentukan, baru bisa menentukan isi atau materi apa yang cocok yang akan disampaikan kepada pelajar nantinya, kepada peserta didik nantinya. Kemudian setelah itu baru bisa menentukan pengorganisasian atau bisa dikatakan metode pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dievaluasi setelah kita melaksanakan atau menerapkan beberapa langkah tadi, beberapa proses tadi, terakhir kita evaluasi. Dilihat apakah sudah maksimal atau belum. Jika belum, maka nanti akan ada revisi-revisi lagi. Kemudian ada model Hoyler-Wheeler. Nah, Hoyler di sini berpendapat bahwasanya tahapan membangun kurikulum itu ada 5. Ada tujuan, maksud, dan sasaran. Kemudian yang kedua seleksi pengalaman belajar. Yang ketiga seleksi isi materi. Kemudian yang keempat mengatur dan mengintegrasikan pembelajaran dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dari kelima tahapan ini, di sini Hoyler memberikan bagan berpanah-panah. Jadi dalam artian setiap tahapan itu berkelanjutan, terus berkelanjutan. Jadi mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu saling berkesinambungan. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana proses membangun kurikulum, kita juga harus mengetahui unsur-unsur apa yang ada di dalam kurikulum dan hubungannya apa. Nah, di sini ada yang pertama model sederhana untuk unsur-unsur kurikulum. Untuk model ini ada 4 unsur-unsur kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan, isi atau materi, kemudian ada pengalaman pendidikan, dan yang terakhir ada evaluasi. Kemudian ada model berikutnya yaitu model ahli kurikulum dalam studi 8 tahun terakhir. Ini penentuannya pada tahun 1942. Nah, ini disebutkan bahwa unsur-unsur kurikulum itu ada 4. Ada tujuan, metode dan pengorganisasian, evaluasi, dan subjek studi atau materinya. Nah, pada model ini panah yang digunakan itu panah yang kedua ujungnya ada panahnya, sehingga mengartikan bahwasanya dalam model ini antara satu elemen dengan elemen yang lainnya itu saling terkait, saling bergantung, dan saling mempengaruhi. Misalnya tujuan, apa yang ditentukan berupa tujuannya itu, tujuan kurikulum itu mempengaruhi model dan metode dan pengorganisasiannya, juga mempengaruhi evaluasi, juga mempengaruhi subjek studi, begitu seterusnya. Kemudian ada model Tanner, ini akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Baik, dilanjut unsur-unsur kurikulum dan hubungannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari 4 unsur, ada tujuan, ada substudi, evaluasi, dan metode, ini saling berkaitan. Kemudian yang di sini ini ketambahan filsafat, ya, ada filsafat. Dari model ini beranggapan bahwa pengambilan keputusan dari 4 elemen tersebut harus didasarkan pada filsafat, sehingga dalam model ini disisipi filsafat sebagai dasar 4 elemen. Lanjut, fondasi dan sifat kurikulum. Ini ada model Zais. Model yang dibuat oleh Zais ini secara statis berisi tentang unsur-unsur kurikulum dan pengaruh utamanya. Desain ini tujuan utamanya adalah menggambarkan variabel dasar dan hubungannya. Ini di dalam gambar ada 4, ya. Ini dari keempat itu antara lain komponennya,
ada tujuan, isi kegiatan pelajaran, penilaian, terus yang dipisahkan dengan garis bergerigi. Kemudian di bawahnya tampak panah berarsir yang menunjukkan bahwa ada fondasi kurikulum di bawahnya yang berupa teori belajar, individu, sosial, dan epistemologi. Keempat hal tersebut tentu tidak lepas dari asumsi filosofisnya. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi sudah diterangkan di awal terkait dengan model kurikulum Karkir. Ya. Dalam teori ini digambarkan ya dalam bagan ini bahwasanya setiap elemen di dalam kurikulum ini berserta unsur-unsur di dalamnya saling memiliki keterkaitan. Jadi ada pergantian keputusan, ya, ada sirkulasi, ada penilaian, ada tes yang di bagian kiri, ya, ada wawancara. Ini berkaitan dengan bahan, ada bidang ilmu masyarakat, ada murid. Kemudian digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini juga para ahli, ya, keahlian, terus sikap kognitif ini juga menuju pada tujuan. Intinya yang ada di bagian kanan dengan yang ada di bagian kiri ini saling terkait. Nah, terbukti dengan adanya panah yang ada pada kanan dan kiri. Itu. Dilanjut, Pak. Berikutnya model Philip Tyler. Nah, ini Tyler melihat kurikulum menggabungkan 3 hal, ya, dalam kubus. Ini yang bagian bawah itu pengetahuan, ya, terus kemudian yang bagian samping kanan bawah itu ada metode pembelajaran, terus yang ke atas tujuan. Jadi merupakan gabungan dari 3 unsur, yaitu pengetahuan, metode pembelajaran, dan tujuan, yang kemudian akhirnya ini membentuk suatu kubus. Sedangkan metode pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan setiap guru caranya bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan tentang tujuan, ini mengenai fakta dan keterampilan sederhana. Ini terbentuknya kubus itu terbentuk dari 3 unsur yang menjadi satu. Ada yang bagian dasar, kemudian ada yang bagian yang berdiri. Nah, akhirnya membentuk satu keutuhan dari kurikulum. Dilanjut, Pak. Selanjutnya dari Philip Tyler. Nah, ini unsur-unsurnya, ya, gambarannya seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang ada di dalam kubus tadi. Nah, ini Tyler membuat bagian ini sebagai pendekatan sempit dari sisi kognitif saja, yaitu pengetahuan reguler siswa dan perkembangan tahap awal mereka. Model tersebut menunjukkan keluasaan kurikulum dalam model pembelajaran, model belajar mengajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi ini adalah gambaran sempitnya, elemen-elemennya hanya dari segi kognitifnya. Oke, dilanjut. Model Philip Tyler, nah ini menggunakan masih yang tadi, ya, Mbak. Ini menjelaskan masalah motif
Masalah motif sebagai keberhasilan dari kurikulum sendiri. Yang berada di dalam kubus merupakan hasil interaksi antara tujuan, isi, dan metode pengajaran dan pembelajaran. Jadi yang ada di dalam kubus itu merupakan hasil. Terus sedangkan yang berada di luar kubus merupakan motif eksternal. Ini berupa rasa takut anak akan hukuman guru atau wali, menghindari kegagalan, keinginan untuk berhasil, cita-cita untuk lulus dan mendapatkan pekerjaan. Jadi ada yang di dalam kubus, ini berarti yang sesuai dengan tujuan kurikulum, ya. Isinya ada tujuan, ada isi dan metode. Ini membentuk satu keberhasilan dari sistem kurikulum yang diterapkan. Sedangkan yang di luar kubus, itu merupakan hal-hal yang ada eksternal di luar hasil pembelajaran. Dilanjut. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangan dari materi, silahkan dikritik. Kalau ada pertanyaan bisa kita tampung, dan sesuatu yang kurang jelas nanti bisa diperjelas oleh Bapak dosen. Begitu dari kelompok 4. Mbak, kita tutup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.